Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzata ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar yang budiman dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat taufik kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Pada kesempatan siang hari ini, ya, dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, diberikan nikmat yang bisa menegakkan agama kita, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman wa nikmatul ilmi, dan diberikan nikmat ilmu sehingga kita bisa menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, dan kita bisa menjauhi semua larangan Allah dan larangan Rasulnya. Kita ketahui bersama bahwa masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yang merupakan tujuan diciptakannya manusia dan jin dan merupakan faktor penting penyelamat manusia di dunia dan di akhirat. Faktor yang paling penting masalah tauhid, ya, dimana kemarin kita sudah sampaikan bahwa tauhid yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, kekekalan api neraka. Dan kita menyampaikan bahwa tujuan diutusnya para nabi dan rasul tidak lain adalah dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadahnya kepada Allah semata dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Dan bahkan jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah, maka tentulah Allah akan menghancurkan bumi ini. Allah akan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Terjadinya hari kiamat ketika tidak lagi disebut Allah, ya, tidak lagi disebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka saat itu terjadilah hari kiamat, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, kita lanjutkan dari kajian kita kitab Syarah Ushul Tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau mensyarah dari kitab Tauhid yang dikarang kitab Ushul Tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kemarin kita sudah bahas biografi Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya. Dan kita akan lanjutkan pada inti pembahasan kitab ini, ya. Yang pertama, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibtada al-muallifu kitabahu bil basmalati iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal, fa innahu mabdu'un bil basmalah wattiba'an li hadithi kulli imri'in dzibal la yubda fi bismillahirrahmanirrahim bismillah fa huwa abtar. Muallif pengarang kitab ini memulai penulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka untuk mengikuti kitabullah azza wa jalla. Kita dapati dalam surah Al-Fatihah, dalam surah-surah dalam Al-Qur'an semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Qur'an. Wattiba'an li hadis, dan yang kedua mengikuti
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami' As-Shaghir, ya, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Segala sesuatu yang penting yang tidak disebutkan di dalamnya, ya, bismillah, maka perbuatan itu terputus, yaitu terputus keberkahannya, kebaikannya di dalamnya. Tidak kebaikannya tidak berlangsung, ya, tapi akan terputus. Ya, maka sangat penting sekali kita memulai segala sesuatu aktivitas kita, segala penulisan kita, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah, ya, memohon pertolongan pada Allah. Nah, di dalam bismillah itu juga terdapat fi'il yang diakhirkan, ya, yang takdirnya atau diasumsikan dengan bismillahi aktub au usannif, ya. Jadi kalau kita artikan bahwa dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku mengarang buku ini, ya. Kenapa kok diakhirkan fiilnya, ya? Kok kata kerjanya kok diakhirkan? Di sini ada dua faedah. Yang pertama, at-tabarruk bil bida'ati bismillah. Pertama, dalam rangka mencari keberkahan dengan memulainya dengan nama Allah. Yang kedua, ifadatul hasr di anna taqdimul muta'alliq yufidu al-asr. Untuk pembatasan, ya. Dikarenakan mendahulukan, ya, yang bersangkutan itu memberikan faedah pembatasan, ya. Yaitu aku menulis dengan nama Allah, ya. Aku menulis dengan nama Allah. Itu yang di apa itu sebenarnya. Tapi karena didahulukan, maka tadi di sini, ya, aktubu, ya, fi'il yang tersembunyi itu senantiasa terikat dengan, ada kaitannya dengan bismillah, dengan nama Allah. Kemudian Allah, bismillah, Allah, ya, ilmun alal bari jalla wa ala wa ismul ladzi tatba'u jami'ul asma' atta innahu fi qouli ta'ala. Allah di sini adalah nama dari Sang Pencipta, nama yang diikuti semua nama, ya, semua nama Asmaul Husna itu nginduknya kepada Allah. Kalau enggak ada Allah, maka semua nama-nama Asmaul Husna itu tidak akan muncul. Jadi Allah, ya, sebagai nama Sang Pencipta yang diikuti oleh semua nama, ya, menginduk kepada kata Allah ini. Oleh karenanya Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kitab yang yang kami turunkan kepada Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka ke jalan yang, ya, yang terpuji, yang perkasa, kepada Tuhan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yang memiliki, yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di sini kata Allah semestinya dibaca Allah, tapi karena Allah ini menunjukkan bahwa ini adalah atuf bayan, ya. Karena Allah tidak ingin menjadikan di sini menjadi atuf yang mengikut sertakan, ya. Yang ikut tidak seperti na'at dan man'ut, ya. Jadi kalimat Allah di sini, ya, berdiri sendiri, ya, sifat ataf bayan namanya, kedudukannya. Kemudian Ar-Rahman ismu minal asma al-mukhtassa billah la yutlaqu ala ghairihi. Ar-Rahman makna mutasib bi rahmatihi al-wasi'ah. Ar-Rahman adalah nama dari nama-nama yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh disematkan kepada selainnya.
kepada hamba-hambanya, baik itu para malaikatnya, manusia-manusia, hamba-hamba manusia yang soleh, semua tidak boleh. Para nabinya tidak boleh menggunakan nama Ar-Rahman. Maknanya apa? Al-muttasifu birrahmatil wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang luas. Itu Ar-Rahman. Oleh karenanya Ar-Rahman ini ya tidak dikhususkan kepada orang yang beriman saja, yang Maha Pengasih, ya. Tapi Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik yang muslim maupun yang kafir, ya, hewan, semuanya, yang lemah, yang kaya, yang miskin, semuanya dikasih harta oleh Allah, semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Ini Rahman Allah, ya. Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah, ya, Ar-Rahim itu dimutlakkan nama ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk yang lainnya. Jadi kata Ar-Rahim, ya, bisa disematkan untuk Allah dan bisa juga disematkan untuk selain Allah. Maknanya apa? Wa ma'nahu dzurrahmatil wasi'ah. Maknanya adalah yang memiliki, ya, penyayang yang sampai, al-wasilah. Makna dzurrahmatil wasilah, memiliki penyayang, kasih sayang yang sampai kepada siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki, ya. Ar-Rahman dzul ar-rahmah al-wasilah, yang menyambung, ya, al-wasilah itu yang menyambung. Dzurrahmatil wasi'ah war rahim dzurrahmatil wasilah. Jadi kalau perbedaannya tadi Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, kalau Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang sampai, yang bersambung, ya. Kalau dikumpulkan saral muradu birrahim al-musilu rahmata ila ma yasha min ibadihi. Ar-Rahim, ya, yaitu Maha Penyayang yang menyambung rahmatnya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ya, jika dikumpulkan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Yu'adzim man yasha' wa yarham man yasha' wa ilaihi tuqlabun, sebagaimana firman Allah, yu'adzim man yasha', Allah mengadab siapapun, menyiksa siapapun yang Allah kehendaki, dan merahmati siapapun yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kalian akan dikembalikan, ya. Maka Ar-Rahman itu Maha Pengasih Allah untuk seluruh hamba-hambanya, makhluknya, semuanya dikasih sayang sama Allah, yang diberikan kehidupan walaupun mereka kafir, walaupun mereka melakukan kemaksiatan sebesar apapun kepada Allah, tetap diberi rezeki oleh Allah. Tetapi mereka tidak mendapatkan Ar-Rahim, karena Ar-Rahim hanya terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan hidayah. Orang yang berimanlah yang mendapatkan hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayah yang secara umum Islam, ya, dan hidayah taufik yaitu pemahaman. Hanya orang-orang yang beriman yang diberikan pemahaman, ya, tentang keislaman, tentang keimanan, ya, tentang bagaimana beribadah yang benar kepada Allah, bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Itu hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan penyayang Allah, ya, Ar-Rahim ini. Ini perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Mu'allif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mengetahui 4 permasalahan, ya, 4 masalah. I'lam di sini adalah ketahuilah, di sini adalah ilmu, ya, di sini ada perintah kita untuk mengetahui, untuk berilmu. I'lam, apa sih ilmu itu? Ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, ya, idrakan jaziman, ya, mengetahui sesuatu secara pasti, ya.
yang sesuai dengan hakikatnya yang sebenarnya. Hakikat sesuatu itu sebenarnya. Saya ulangi, ilmu itu adalah pengetahuan sesuatu secara pasti yang sesuai dengan hakikat yang sebenarnya sesuatu itu. Ya. Maka di dalam ilmu itu terdapat tingkatan. Ya, ada tingkatan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya bahwa ilmu itu memiliki tingkatan. Ya. Ada 6 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, bahwa idrakus syai' ala ma huwa ala idrakan jaziman. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa pengetahuan sesuatu ya yang sesuai dengan hakikatnya yang sebenarnya. Kedua yaitu al-jahlul basit, ya, kebodohan yang ringan. Ya, yang kebodohan yang ringan, al-basit. Wa huwa admul itrab bil kulliyah, yaitu tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Ya, tidak mengetahui sesuatu itu secara keseluruhan. Itu namanya al-jahlul basit, bodoh yang ringan. Dia ada kejahilan yang ringan. Ya, tapi tidak terlalu parah. Nah, karena kurangnya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu atau kurangnya untuk meneliti, mengkaji lagi gitu ya, sehingga yang tergambar hukumnya itu tidak valid, tidak, masih ngambang. Ya, itu namanya al-jahlul basit. Ya. Karena apa? Karena ketidaktahuannya secara keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga menyimpulkan suatu hukum yang masih ngambang, yang belum jelas. Ya, masih ada kontradiksi jika kita kumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis, ya, atau pemahaman yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka akan terbentur sehingga kesimpulannya itu perlu direvisi. Ya, maka ini namanya al-jahlul basit, ya, kejahilan yang ringan. Beda dengan ilmu tadi ya. Ilmu sempurna dia mendapatkan pengetahuan terhadap sesuatu secara pasti ya, yang sesuai dengan hakikatnya. Ya. Dia memberikan kesimpulan sesuai di atas ilmu ya, yang sempurna. Nah, inilah yang kita butuhkan semua. Ya, yang kita butuhkan di dalam beragama adalah ilmu. Karena tanpa ilmu seseorang akan tersesat dari jalan Allah. Seorang akan bisa beribadah seenaknya sendiri, ya, berkeyakinan seenaknya sendiri jika tidak ada ilmu. Maka ilmu yang mendasari segala aktivitas ibadah kita, ya. Semua dalam agama ini semua dibangun di atas ilmu. Enggak ada yang tidak dibangun di atas ilmu. Tidak ada yang dibangun di atas hawa nafsu atau di atas pikiran manusia, tidak. Semuanya berdasarkan ilmu. Bahkan para 4 mazhab mereka memperingatkan umat pengikutnya, para pengikutnya untuk tidak fanatik kepada la tuqalliduni. Jangan kalian fanatik kepada aku. Jangan kalian fanatik kepada aku. Idza wajadtum qauli ma yukhalifu qaul Rasul fal qaulu ma qala Rasul wala tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i, jika ada perkataanku itu yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, maka ambillah perkataan Nabi SAW dan jangan kalian fanatik kepada. Ya, semua 4 mazhab. Imam Ahmad, ya, beliau juga mengatakan, ya, idza wajadtum, ya, dalam perkataannya jangan kalian fanatik kepadaku, la tuqalliduni. Ya. Jangan kalian fanatik kepadaku, jangan kalian fanatik kepadaku. Jika kalian mendapati perkataanku itu menyelisih Nabi SAW, maka lemparkan perkataanku ini ke tembok. Ya, begitu juga perkataan Imam Malik, kullu qaulin yukhad wa yutrak ila sahib al qabr. Semua ucapan bisa diterima bisa ditolak kecuali yang ada dalam kubur. Ya, yaitu Nabi SAW. Yang dimaksud kuburan Nabi SAW.
dan juga Imam Abu Hanifah dan semua para ulama memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ilmu, yaitu bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman salafus saleh. Kita akan selamat. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah mendebat Bishr bin Qais al-Marisi, pernah berdebat dengan Bishr bin Qais al-Marisi, yang akhirnya dia menjadi murid terbaiknya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, setelah berdebat dengan Syafi'i Islam sampai 3 hari 3 malam, kata Imam Bishr, aku tidak mendengar dari mulut Imam Syafi'i itu kecuali qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Sampai pada hari terakhir dia mengatakan, hal wajadta 'anis salaf, apakah kamu mendapati pemahamanmu ini dari salaf, dari para sahabat Nabi? Maka dia mengatakan tidak. Maka saat itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, engkau telah mengakui kesalahanmu. Maka wajib bagi kita, jika kita ingin mendapat petunjuk, maka kita harus berpegang teguh dengan ilmu yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, yang difahami oleh para salafus saleh, yaitu kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lanjutkan. Al-jahlul murakkab, yang ketiga, tingkatan ilmu yang lebih bawah lagi, yaitu jahal murakkab. Jahal murakkab itu bodoh kuadrat, atau kebodohan yang parah. Kebodohan yang parah yaitu idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Pengetahuan sesuatu yang menyelisihi hakikatnya. Pengetahuan sesuatu yang menyelisihi dari hakikatnya. Semisal perbuatan itu dikatakan syirik, tapi karena sudut pandangnya terbalik, karena dia itu jahil murakkab, sehingga dia mandangnya itu tauhid, itu boleh, itu bagus. Maka ini merupakan jahil murakkab. Sangat bodoh sekali, kesyirikan kok dianggap tauhid. Maka ini disebut dengan jahil murakkab. Jadi pengetahuan suatu yang menyelisihi hakikat sebenarnya. Yang keempat yaitu al-wahm, wa huwa idrakus syai' ma'a ihtimali didurajih. Wahm itu mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lebih kuat. Jadi wahm itu idrakus syai', mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat. Jadi kalau benarnya itu 60, itu masih 40 kebatilannya, dia masih ragu-ragu dengan kebenaran itu. 40% itu masih ragu-ragu, itu namanya waham. Nah, ini juga karena tidak sempurnanya ilmu yang didapat, atau kurangnya dia menyelidiki, meneliti atau mengkaji lebih dalam jalur-jalur periwayatan hadis, atau tidak mendengar dari para ustadz yang muktabar, yang dikenal keilmuannya, yang terpercaya. Dia tidak mempelajarinya sesuai dengan petunjuk para ulama, sehingga dia kena waham itu tadi. Kemudian yang kelima, tingkatan ilmu berikutnya yaitu syak, wa idrakus syai' ma'a ihtimali musawin, yaitu pengetahuan sesuatu, mengetahui sesuatu dengan adanya
kemungkinan sama, ya, antara kebenaran dan kebatilan itu sama-sama. Dia juga yakin dengan kebenaran, tapi dia juga meragukan kebenaran. Nah, itu namanya syak, ya. Ini juga pintu syaitan, ya, dalam menyesatkan manusia. Orang itu dibuatnya ragu, ya, ragu dia dengan kebenaran. Ini namanya syak, ya. Makanya di antara doa Nabi SAW yang diajarkan, yang beliau ajarkan kepada kita semua dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wal kufri wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan dan kesyirikan dan kekufuran dan nifaq dan buruknya akhlak. Ya, kita berlindung kepada Allah dari ini syak ini, karena 50-50%, ya, presentasinya itu 50% kebenaran, 50% kebatilan. Dia juga meragukan kebenaran itu. Nah, kemudian yang keenam, adzan, yaitu idrakus syai' ma'a ihtimali diddim marjuh, yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan berlawan yang lebih lemah, ya, adanya situ perlawanan yang lebih lemah, ya. Ini dzan ini kebenaran itu yang diketahui jadi 40% atau 30%, tapi yang yakinnya itu dengan kebatilan 70%, gitu. Maka di saat itu ini yang paling parah, dzan, dia mengikuti dzan, ya, dia tidak membenarkan kebenaran, tapi dia justru membenarkan kebatilan, ya. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an, iyattabi'una illa dzan. Orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya prasangka, ya, wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, ya. Maka tidak boleh kita hanya mengikuti dzan. Syak, waham itu enggak boleh. Maka jahal murakkab, jahal basit, ya, 5 ini yang kita harus jauhi, dan kita harus berusaha untuk mendapatkan ilmu, yaitu pengetahuan yang pasti benar, ya, yang sesuai dengan hakikat sesuatu itu. Dan kebenaran itu hanya pada Al-Qur'an, ya, berita dalam Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Dan ilmu dibagi menjadi 2, ya. Ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Nah, apa itu ilmu daruri? Ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan fi haitsu yatarru ilaihi min ghairi nadarin wala istidlalin. Kal ilmi bi anna an-nara harah, masalan. Jadi daruri itu, ya, ilmu yang daruri adalah ilmu yang sangat mendasar, ya, yang bersifat sangat mendasar dan dapat diketahui tanpa ada penelitian terlebih dahulu atau dengan pendalilan, dengan pembuktian dalil. Itu tidak perlu. Jadi semisal sholat itu 5 waktu wajib, ya, semua orang muslim wajib mengetahui. Itu namanya ilmu daruri, ya, ilmu yang wajib diketahui oleh orang muslim, bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kalau ada orang yang meragukan sholat 5 waktu itu wajib, maka dia kafir. Ini namanya ilmu daruri, ya, yang wajib setiap muslim mengetahuinya. Kemudian nazari, yaitu ma yahtaju ila, contoh seperti bi anana harah, yang tadi, ya, contohnya juga bahwasanya api itu panas. Nah, ini nazari, ya, panas, AC itu dingin, ya. Nah, banyak, ya, yang bisa kita buktikan bahwasanya ilmu daruri itu enggak perlu pembuktian, tetapi setiap orang bisa merasakan. Nah, itu ilmu daruri, ya. Dan ilmu nadhari ma yahtaju ila nadhari istidlal, kal ilmu jubin niyah fil wudu.
Dan nadhari itu, ilmu nadhari adalah ilmu yang membutuhkan kepada penelitian dan pembuktian dalil, seperti ilmu pengetahuan tentang wajibnya niat di dalam wudu, ya. Niat itu wajib, ya, diniatkan sebelum berwudu, dan itu niatnya di dalam hati, tempatnya di dalam hati, ya. Qauluhu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Afadu 'alaika min rahmatil lati tasulu biha 'ala matlubika wa tanju min ma'dzurik. Ya, semoga Allah memberikan rahmat, mengkaruniakan rahmat kepadamu, yang dengan rahmat itu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan selamat dari yang kamu khawatirkan. Ya, itu rahmat Allah. Jika kita mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan diberi apapun yang kita inginkan dan diselamatkan dari azab ataupun kesusahan ataupun bahaya, mara bahaya yang lain. Falman ghafarallahu lakum ma dzama min dzunubik wa faqallah wa wafquka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha. Maka makna Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu, ya, ma madha min dzunubik, apa yang berlalu dari dosa-dosamu. Wa wafaqaka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha, dan memberimu taufik dan menjagamu terhadap apa yang akan datang darinya. Jadi hadza idza afradatir rahmah. Ini jika dimaksudkan adalah rahmat secara sendirian, ya. Amma idza qanata bil maghfirah, apabila digabung dengan maghfirah, rahmat digabung dengan ampunan. Contoh permintaan kita di waktu duduk di antara dua sujud, kita akan minta Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni, ya, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Nah, jika digabung maka maksudnya adalah berilah ampunan ya Allah atas dosa-dosaku yang telah berlalu, ya, kalau rahmat, dan berikanlah aku rahmat dan taufik, ya, terhadap kebaikan, ya, dan keselamatan dari dosa-dosa yang akan datang. Jadi kalau maghfirah yang kita minta, kalau digabung antara Rabbi firli warhamni, itu permintaan Rabbi firli yang pertama itu adalah permintaan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Warhamni adalah permintaan rahmat kepada Allah untuk diselamatkan dan ditunjukkan kepada kebaikan dan diselamatkan dari dosa-dosa yang akan datang. Nah, itu ya makna dari Rabbi firli warhamni, ya. Nah, bahasanya mu'allif yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdil khair lahu. Jadi keinginan penulis, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, beliau menginginkan agar kita para penuntut ilmu ketika membaca kitab ini memberikan perhatian, ya, kepada kitab ini, dan karena kecintaannya terhadap kita semua yang membaca dan mengkaji kitab ini dan menginginkan kebaikan, ya. Qauluhu arba'u masail, ucapannya 4 permasalahan, ya. Ditunjukkan mu'allif, ya, bahwa yang dimaksud adalah yang mencakup 4 permasalahan ini mencakup agama keseluruhannya, ya. Penjelasan agama keseluruhan ini, ya, yang terpenting dan yang mendasar yang bisa mewakili agama ini yaitu masalah 4 perkara ini, ya, yang perlu diperhatikan, ya, karena besarnya manfaat li'idhami naf'iha, ya, dari mulai pengetahuan terhadap ilmu, ya, kemudian pengetahuan tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatul islam wa ma'rifatul dinil islam. Berarti nanti kita akan bahas, ya, di minggu depan insyaallah, yaitu ilmu, yaitu yang dimaksud ilmu di sini adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya, ya. Maka penting sekali kita untuk mengetahui perkara yang pertama, ya, yaitu ilmu, ya. Ilmu itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nanti baru kita akan masuk kepada poin yang kedua,
dari 4 masalah yang tadi disuruh mempelajarinya ya. Masalah kedua yaitu mengamalkan, mendakwahkan ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat baru bersabar dalam mendakwahkan dan mengamalkan tauhid ya, mengamalkan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din Islam bil adillah. Maka pada kesempatan kali ini ya, semoga kita semua senantiasa di rahmati oleh Allah, senantiasa diampuni oleh Allah ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan yang dahulu, dan semoga kita dijaga dari kesesatan dalam beragama, dan semoga kita juga dijauhkan dari kesyirikan dan kebid'ahan dan kekufuran ya, dan semua yang membahayakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi serta para jamaah dimanapun kalian berada. Saya mohon ampun kepada Allah subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.